Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadaratul mukhtaramin wa julasa'inal afadil. Wonten ngarsanipun pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Nipar ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh ingkang lebduhe kaweruh ana ing pamawas lebduhe pitutur luhur. Wonten ngarsanipun pangemban-pangembating praja Pamangkunagari Desa Nglipar, Bapak Lurah ingkang kula hormati. Ugi bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun jamaah kakung Sumaputri ingkang sami rawuh wonten mriki, ingkang boten waget kala sebat satunggal mbaka satunggalipun amarga jalaran kawula nggih dereng ngerti sadaya ingkang sami rawuh ingkang kala pundi. Saderengipun kawula matur tansah kalantur sumangga kawula dherekaken munjukaken raos syukur. Langkahipun atur ingkang nomor 1, boten wonten tembung ingkang langkung utami kejawi munjukaken rasa syukur dumateng Gusti ingkang sampun amaringi nikmat rahmat taufik hidayah saha nugraha sekulasaning Gusti kang lumuntur dumateng kula dalah panjenengan sami. Saengga wonten ing titi hari titi wanci saat enjang niki kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing majelis ingkang sampun winanci ingkang sepisan inggih menika niat silaturahmi. Sing do dugi mriki niat ikhlas ngaji mugi-mugi dawa umur gampang rezeki. Sing lagi nyandang loro muga-muga ya ndang mari. Sing lagi nyambut gawe muga-muga malimpah gajine tambah mikwati tambah ngayani. Sing urung duwe jodoh muga-muga ndang ketemu ndang rabi. Sing dereng duwe jodoh Bu nggih melu-melu amin mungkin ndak malah. Oh ndongake nggih angsal. Nggih, salajengipun sing duwe utang akeh muga-muga ndang bisa lunasi. Amin Allahumma amin. Muga-muga moh disauri iki. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah enjang menika saged sowan wonten ing Masjid Besar Nurul Huda Nglipar. Biasanipun enten mubalik utawi ustaz niku mesti ingkang sepindah ngajak-ajak wonten ing syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh benar-benar akan aku tambah nikmatnya, kata Allah. Wala in kafartum, akan tetapi ketika kita kufur tidak bersyukur, ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mendapatkan nikmat kita punya dua pilihan, pilih syukur nopo kufur. Kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya akan ditambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kita kufur, kok tidak bersyukur, maka ingat azabnya Allah sangatlah pedih.
Saya selalu mencontohkan nun sewu syukure tiyang tani niku gampil Pak Bu. Diwenehi bumi subur nggo tanem, tandur panen pari ya iso, nempur panen kacang ijo iso dienggo gawe bubur, panen kapuk iso dienggo gawe bantal karo kasur, panen bako nek apik nggo gawe rokok, nek elek nggo gawe susun. Tesih do nyusur mboten Mbak? Pun do punah biasane niki sing nyusur. Niki nek kula panjenengan sedaya bersyukur nggih. Tapi nun sewu nek kufur, naudzubillahi min dzalik, musibah lor kidul, gunung do jungkur, angin mabur-mabur, banjir nek banjir toya niku pun biasa pripun nek banjiri banjir lumpur. Contoh Sidoarjo Jawa Timur, naudzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, cara mensyukuri, para ulama mengatakan kita bersyukur itu ada 3 cara kita bersyukur. Yang pertama asyukru bil qalbi atau asyukru bil jinan. Jadi kita bersyukur dengan hati. Hatinya bersyukur ketika mendapatkan nikmat, hatinya bersyukur, hatinya senang. Awak waras atine seneng, iso ngaji atine, iso madang atine seneng, ora uman wedyan. Atine seneng napa senep niki kita niki. Oke, toke mboten ikhlas sing ngomong seneng. Enten sing dereng uman wedang niki pun sewu. Nggih, panitia mohon niki sing dereng niki pundi kula fotone sing dereng angsal wedang. Nggih. Jadi yang pertama ketika kita mendapatkan nikmat, hatinya senang. Yang kedua asyruku bil lisan. Bersyukur dengan lisan. Ketika hatinya sudah senang, bersyukur, kemudian diucapkan dengan lisan, keluarlah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Urip tenang alhamdulillah, anak istri senang alhamdulillah, rizki gampang alhamdulillah, ditagih utang itu ya buatan ikhlas nih saya ngomong alhamdulillah nih gitu, tetap alhamdulillah mak nggih niki diingatkan Bapak Ibu rahimakumullah, karena kadang-kadang kita itu non sewu perkara hutang piutang niki nanti urusannya sampai akhirat tuh tidak selesai. Nek dielekke ditagih niku nggih alhamdulillah, wah alhamdulillah. Nggih. Maka ini yang kedua. Yang pertama hatinya senang, yang kedua dengan lisan kita mengucap alhamdulillah. Nah, yang ketiga cara kita bersyukur asyukru bil arkan atau syukur dengan anggota badan. Hatinya senang, sudah mengucap alhamdulillah, maka harus dibuktikan Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak mungkin kita mengatakan kita bersyukur tapi kemudian hanya sebatas di batin kali di lisan saja. Maka harus kita buktikan dengan apa? Dengan anggota badan kita. Diberikan kesehatan, maka kemudian kita gunakan untuk ibadah. Diberikan kemudian keleluasaan harta, kita gunakan untuk sedekah. Karena itu adalah bukti bahwa kemudian kita bersyukur kepada Allah. Termasuk pagi hari ini nun sewu kita menghadiri pengajian Ahad pagi ini dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, kita gunakan untuk ngaji. Nah ini insya Allah ini juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo dong ngaji nang pengajian, dandani iman supaya tenang,
Sapa sing ngaji entuk ganjaran, ganjaran esuk munggah kamulyan. Rasa senenge krungu Al-Qur'an, nambahi iman marang pangeran. Mulane aja do ketinggalan, Ahad pagi ayo do pengajian. Tepuk tangan. Duh ibu bapak zaman wis edan, imane anak do keteteran. Jeduk jeduk jeduk. Lali sholate, lali sembahyang, gara-gara HP WA Facebookan. Nggih napa mboten, Bu? Esok WA awan, WA sore, bengi, mapan turu, tangi turu, arep adus, sekolahan, neng ngaji. Ya Allah, yu. Disai ya WA-an wae. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini insyaallah sesuai dengan tema kita akan membahas nggih menika tentang hakikat ibadah. Hakikat ibadah. Nun sewu kadang-kadang ketika disebutkan tentang ibadah, kita bayangan kita niku mesti ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji, umroh dan seterusnya. Memang betul itu semuanya adalah ibadah dan tidak salah, Bapak Ibu. Akan tetapi ternyata ibadah tidak hanya sebatas itu. Ada beberapa ibadah yang mungkin tanpa kita sadari itu juga termasuk ibadah. Maka akan kita bahas insyaallah pagi hari ini. Ibadah secara bahasa adalah at-tadhallul wal khudu, yang artinya secara bahasa yang namanya ibadah itu kita menghambakan diri, merendahkan diri. Dan al-khudu, tunduk. Jadi arti asalnya ibadah itu kita betul-betul merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya ibadah ini betul-betul kalau kemudian kita resapi ya memang intinya adalah kita tunduk kepada Allah. Maka ada satu ungkapan menarik, ini saya dapatkan di salah satu novel yang kemudian difilmkan. Niki kisah nyata yang dialami oleh mantunya Pak Amin Rais, namanya Rangga, suamine Hanum Salsabila Rais yang ketika itu sedang kuliah di Eropa, di luar negeri. Jadi kalau kuliah di Eropa, Muslim itu cuma minoritas, sehingga kalau mau sholat niku nggih tempatnya ala kadarnya. Ada yang di gudang gitu. Atau mungkin di kampus itu disediakan tempat, tapi tempatnya itu campur-campur semua agama ada di situ. Terus nek sholat teng mriku niku sampingnya nek sing ngobong dupa, nek sing nyembah patung, nek sing karena memang minoritas gitu. Jadi digabung sama agama-agama minoritas yang lain. Nah, ada satu kemudian percakapan ketika ada temennya yang orang Eropa itu tanya kepada si Rangga ini, mantune Pak Amin Rais ini. Ketika setelah melihat dia sholat, kamu habis melakukan apa? Kata Rangga, saya habis melakukan sholat, menyembah Tuhan saya. Lalu dikatakan, kok ibadahnya kok begitu, menyembahnya kok begitu, seperti menyembahnya orang-orang kuno, orang-orang istilahnya orang-orang primitif, yaitu dikatakan sujud, intinya yang kepala ini adalah organ yang paling terhormat, kok sampai kemudian diturunkan sampai ke tanah gitu. Lalu yang menarik adalah jawaban dari mantunya Pak Amin Rais ini yang mengatakan, dengan saya sujud, saya menundukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan saya.
ketika saya tunduk rendah serendah-rendahnya, maka tidak ada lagi orang ataupun kekuatan yang bisa mengintervensi saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saya tunduk kepada Allah, saya tidak akan tunduk kepada selain Allah. Tidak kepada bos, tidak kepada dosen, tidak kepada rektor, tidak bisa menekan saya karena saya sudah tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa, ternyata dibalik kita tunduk merendahkan diri, itu ternyata ketika kita sudah tunduk hanya kepada Allah, maka kita tidak tunduk kepada selain Allah. Ini kemudian hakikat ibadah, hakikat kita sujud kepada Allah. Maka betul kalau ada quote yang mengatakan merendahlah serendah-rendahnya sehingga tidak ada orang yang merendahkanmu. Itu salah satunya begitu. Saya teringat salah satu ucapan dari MH Ainun Najib yang mengatakan bahwa manusia itu kalau dibagi, diklasifikasikan, dibagi itu menjadi 3. Yang pertama ada orang atau manusia tipe budak. Budak niku nggih. Nggih, budak. Maksudnya budak itu orang yang dia tidak punya kuasa atas dirinya, dijual belikan, disuruh-suruh dan lain sebagainya. Nah, budak ini ketika dia bekerja, dia harus disuruh dulu atau kayak rodok ngeyel dadak dicetenrin. Nah, gitu. Ini namanya budak. Nah, orang tipe budak adalah orang yang ketika berbuat sesuatu, mungkin berbuat kebaikan atau ibadah, maka dia harus dipaksa dulu, disuruh-suruh dulu, bahkan kemudian mungkin harus diceten dulu, kemudian dia baru melakukan kebaikan. Maka kalau ada orang seperti ini, berarti ini orang tipe budak. Sama seperti budak tadi, harus disiksa dulu, harus dipaksa dulu. Yang kedua, kata MH Ainun Najib mengatakan bahwa tipe orang yang kedua ini adalah tipe pedagang. Tipe pedagang itu mencari keuntungan gitu. Nek bahasa Jakartane lo jual gue beli, nek corong lipare gitu, jenengan sate kula tumbas gitu. Artinya yang namanya pedagang selalu mencari keuntungan. Kalau dia melakukan sesuatu, dilihat dulu kira-kira ini menguntungkan buat saya atau tidak. Kira-kira ada upahnya atau tidak. Kira-kira harganya cocok atau tidak. Nah, orang yang ketika mau berbuat kebaikan, ibadah, harus kemudian melihat ada untung ruginya, melihat saya ini dapat apa gitu, maka ini berarti orang tipe yang kedua, tipe pedagang. Enten kita disuruh kamu kerja sana, loh saya dapat apa? Saya keuntungan saya apa? Kalau nggak untung saya nggak mau. Ini berarti tipe pedagang. Nah yang ketiga, ini yang luar biasa adalah tipe orang merdeka. Orang merdeka itu ya merdeka, tidak di bawah intervensi orang, tidak di bawah tekanan orang lain, tidak di bawah bos dan lain sebagainya. Karena apa? Orang yang merdeka. Orang yang merdeka mau melakukan apapun ya terserah dia, karena dia orang yang merdeka. Harus sholat ya terserah saya mau pergi ke masjid jam sekian terserah saya, karena saya orang yang merdeka. Sama dengan orang yang tunduk tadi, Bapak Ibu rahimakumullah gambarannya. Orang yang sudah tunduk kepada Allah ibarat orang yang merdeka, dia tidak di bawah tekanan siapapun. Karena memang betul-betul dia hanya tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, Bapak Ibu rahimakumullah, Muhammadiyah sudah kemudian merumuskan dalam kitab Masalah 5. Kalau di kitab Himpunan Putusan Tarjih ada satu bab namanya kitab Masalah 5. Ini ada 5 masalah yang dibahas. Salah satunya adalah mahiyal ibadah. Ibadah itu apa? Nah, menurut Tarjih Muhammadiyah, ibadah adalah hiya at-taqarrub ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi
segala larangannya, wal amali bima adzina bihi syari', dan mengamalkan suatu amalan, suatu perbuatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian ibadah. Wa hiya amatun wa khassatun. Ibadah itu ada dua macam, ada ibadah yang umum, ada ibadah yang khusus. Fal amatu kullu amalin adzina bihi syari'. Ibadah yang umum, ibadah yang secara umum itu adalah ibadah adalah semua amalan yang diizinkan oleh syariat, atau dalam bahasa lain semua amalan, perbuatan baik perkataan yang lahir maupun yang batin yang diniatkan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang umum. Sedangkan ibadah yang khusus, wal khassatu ma haddadahu asy-syari' fiha bi juz'iyyatin wa hay'atin wa kaifiyatin makhsusatin. Ibadah yang khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah tentang perincian-perinciannya, tingkahnya, cara-caranya, kekhususannya itu dengan cara ataupun kaifiyah tertentu. Artinya sudah ditetapkan. Sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah ibadah yang khusus, sudah ditentukan caranya. Tetapi selain itu adalah ibadah yang umum. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, semua yang diizinkan oleh Allah, semua yang kemudian diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, itu adalah ibadah. Maka kita dalam beribadah itu salah satunya yang kita cari, yang paling utama yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Karena memang kadang-kadang beribadah ini kalau tidak kita sadari, kita niatkan dari awal untuk mencari ridho Allah, nanti niatnya untuk yang lain. Maka ibadah itu salah satunya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang kemudian seseorang yang sudah beribadah selama 500 tahun. Dia tinggal di pulau terpencil, kemudian dia makan di situ, minum di situ, tidak lakukan apapun kecuali hanyalah beribadah. Lalu kemudian ketika sudah hari kiamat, hari pembalasan tiba, dia dipanggil oleh Allah. Dia disebutkan, dihitung amalnya oleh malaikat, kata Allah, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku, karena ridhoku. Lalu hamba ini protes, Pak. Ya Allah, kok saya masuk surga kok hanya karena rahmatmu? Wong saya ini 500 tahun itu hanya untuk beribadah, enggak yang lain. Enggak untuk bekerja, tidak, hanya beribadah kepadamu. Mosok siji-siji ora enek sing nyantel, ya Allah, hanya karena rahmatmu saja karena masuk. Apa kata Allah ketika itu? Malaikat, coba kalau begitu timbang amal yang sudah dia kerjakan selama 500 tahun, bandingkan dengan nikmat penglihatan yang saya berikan, kata Allah. Akhirnya ditimbang. Satu amalnya 500 tahun, yang satu di sisi lain itu nikmat penglihatan saja. Setelah ditimbang, ternyata jomplang. Nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah kepadanya ternyata jauh lebih berat daripada ibadah yang sudah dia lakukan selama 500 tahun. Kalau panjenengan pun pinten tahun Bu ibadah Bu, kinten-kinten ini kalih nikmat pendengaran itu pun sebanding napa dereng. Maka akhirnya kemudian, ya Allah, aku masuk surga karena rahmatmu. Jadi kita ini kadang-kadang kalau merasa yang membuat kita masuk surga itu adalah amal ibadah kita sudah buat ini, sudah buat itu, ternyata bukan. Kita masuk surga karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran yang kita cari dalam setiap ibadah adalah ridho Allah. Kita ibadah itu untuk mencari, dalam rangka mencari ridho Allah, karena kita tidak tahu kapan kemudian Allah ridho kepada kita dengan apa yang kita lakukan.
Nun sewu, dalam kisah yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan ada seorang wanita pezina yang dia kemudian setelah pulang dari pekerjaannya ini di siang hari yang terik, dia melihat seekor anjing yang kehausan muteri sumur karena tidak bisa ngambil air di sumur tersebut. Maka kemudian wanita tadi yang disebutkan seorang pezina tadi akhirnya ngambil sepatunya, kemudian ditali, dimasukkan ke sumur, ambil air dari sumur tersebut, kemudian diminumkan kepada hewan anjing tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata Allah ridho kepadanya dan mengatakan kepada malaikat, aku ampuni semua dosanya. Luar biasa. Mungkin di hadapan manusia nuwun sewu, wanita ini seburuk-buruknya seorang pezina. Dan nuwun sewu, hewan yang ditolong pun adalah kadang-kadang kita merasanya adalah hewan yang paling orang bejaji begitu, nopo anjing gitu. Yang satu pelacur, yang satu nuwun sewu anjing. Tetapi karena Allah ridho, wanita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi karena ridhonya Allah. Dari sisi yang lain ternyata ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih disebutkan ada seorang wanita yang dia masuk neraka sebabnya apa? Karena dia telah mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai kucingnya mati. Maka kemudian dia masuk neraka. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata ridha Allah luar biasa. Tadi ada yang cuma memberi minum non sewu hewan anjing saja, itu kemudian diampuni dosanya karena Allah ridha. Sedangkan di sisi lain ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati. Maka dalam hal ini kemudian saya teringat Kiai Haji Maimun Zubair yang sudah meninggal dunia dan meninggalnya di Mekah, itu dikisahkan begitu. Dia pernah mengatakan begini, sekali-kali kita ini ketika melihat hewan kita tolong. Misal kita lagi wudhu, ada semut yang mau tenggelam, kita tolong semutnya nih. Nah, kita tolong. Siapa tahu inilah yang kemudian membuat Allah ridho dan kita masuk ke dalam surga. Nah, kita kan buatan kadang-kadang kita semut malah dibajongi sisa. Semut buatan nopo-nopo lah, salah apa-apa kadang-kadang wis diobori wae iki, ndi darahe. Karena kadang-kadang kita ini berbuat sesuatu yang mungkin di hadapan kita kecil begitu. Nolong semut sing arep kelelep, kadang-kadang mungkin itu yang membuat Allah ridho dan itu yang membuat kita masuk ke dalam surga. Kalau Allah ridho, bukan tidak mungkin Allah kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Maka ada sebuah hadis riwayat Abu Daud yang kemudian menyadarkan kita tidak boleh meremehkan amalan sekecil apapun itu. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhaka inna dzalika minal ma'ruf. Nabi SAW bersabda, wala tahqiranna, jangan sekali-kali kamu meremehkan, ojo nganggep sepele, syai'an minal ma'ruf, sesuatu yang itu merupakan sebuah kebaikan meskipun hanya hal yang kecil. Di sini dicontohkan wa antuka lima akhaka wa anta munbasitun ilaih wajhaka, dengan cara kamu berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Dados jenengan jagongan kalih senyum niku sudah dihitung pahala. Jangan diremehkan. Mulane nek napa jagongan berbicara kepada saudaranya niku ampun besengut. Karena kita dengan wajah tersenyum saja sudah merupakan pahala. Inna dzalika minal ma'ruf, sesungguhnya itu saja adalah termasuk kebaikan. Wala tahqiranna, jangan menyepelekan.
Jadi kadang-kadang kemudian amalan-amalan yang kecil malah kadang-kadang kita remehkan. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang dilakukan secara istiqomah terus-menerus, wa in qalla, meskipun itu sedikit-sedikit, kecil-kecil, remeh-remeh. Tapi ketika itu kemudian kita lakukan ya, dan rutin, insya Allah itu kemudian akan menjadi amalan yang besar. Jadi tadi intinya kemudian ibadah itu adalah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ridho ini, Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah bertanya kepada orang yang biasa meruqyah. Jadi kalau ada orang yang kesurupan, kemasukan jin, itu kan biasanya diruqyah. Jadi saya pernah tanya, Ustaz, kalau kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, apa kemudian jinnya itu kemudian langsung keluar? Nah, yang menarik jawaban dari peruqyah yang saya tanya ini, tidak begitu konsepnya. Tapi kenapa kalau ada orang yang kesurupan itu kemudian kita bacakan Al-Quran? Karena yang utamanya adalah kita itu mencari ridhonya Allah. Maka kalau tuntunannya, kalau ada orang yang kesurupan itu kan salah satunya dibacakan Al-Fatihah 5 awal di surat Al-Baqarah, ayat kursi 3 terakhir Al-Baqarah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, itu kita bacakan. Tapi sebetulnya bukan pada intinya bukan hanya sebatas itu, tapi kita minta kepada Allah agar Allah ridho kepada kita. Makanya kita bacakan Al-Quran gitu. Nun sewu, bahkan kalau kemudian sang peruqyah ini salah niat, oh jin ini akan keluar karena aku bacakan ini, karena aku yang membacakan, dan ini nanti malah sok diece jin Pak. Gua jine malah, oh iki wacane salah iki. Wah, tajwide salah kaprah. Wah, jan kowe jane sekolah ning pondok ora to. Mesti ora ning Darul Khair iki mesti iki. Jadi bahkan kadang-kadang malah diajak begitu sama jinnya. Kenapa? Karena salah niat, menganggap bahwa ketika sudah saya bacakan ini pasti keluar. Bukan, kita bacakan itu karena kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu utamanya itu. Jadi kalau ya hati-hati nanti kalau meruqyah terus kemudian salah niat, bisa jadi malah tidak keluar. Sing diwacake Quran wae kadang-kadang tidak keluar. Napa mulai nek dikai kopi, dikai klopo ijo, dikai anu malah tambah jenak nek niku. Orang metu sisan gimana. Jadi intinya bahwa ibadah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait tentang ibadah, ada 3 pilar utama dalam ibadah. Ketika kita beribadah, selain kita menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa pisah dengan 3 hal ini. 1, al-mahabbah, cinta. Yang kedua, al-khauf, takut. Dan yang ketiga, ar-roja, pengharapan. Jadi sambil kita kemudian merendahkan diri kepada Allah, 3 pilar utama ini tidak boleh hilang. Kita menyembah kepada Allah juga harus didasari dengan rasa cinta. Selain cinta juga dengan rasa takut. Nah, dan selain itu juga dengan rasa roja, pengharapan. Kita cinta saja, nun sewu kita cinta saja, itu tanpa didasari dengan rasa tunduk, rasa takut, rasa pengharapan, itu bukan ibadah. Ibarat cinta kita kepada manusia, cinta kita kepada pasangan, cinta kita kepada keluarga, itu kan hanya cinta saja, tanpa dibarengi dengan rasa takut, rasa rojak dan lain sebagainya. Atau kemudian kita hanya takut saja, tanpa mahabbah, tanpa ketundukan, itu juga bukan ibadah. Cuma takut saja. Misalnya takut kepada harimau, takut kepada ular, takut kepada istri. Ini nama buatan Pak niki nek.
Nah, kalau cuma takut saja ini juga bukan ibadah, maka harus dengan ada mahabbah. Juga dengan rasa penghormatan. Jadi tiga-tiganya ini harus ada. Mahabbah penting, cinta ini kita cinta kepada Allah. Kita tunduk kepada sesuatu tanpa dibarengi dengan cinta bukan ibadah. Kita tunduk dipaksa untuk sujud kepada raja atau penguasa padahal hati kita benci, ini bukan ibadah. Maka yang pertama, pilar yang pertama adalah kita harus cinta dulu. Ada satu kisah yang mungkin ini nanti bisa menjadi renungan kita bersama Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu novel, ini novelnya sudah terkenal sekali bahkan sejak zaman dahulu. Namanya novelnya, judulnya Laila dan Majnun. Laila dan Majnun. Majnun itu artosipun gila, stres. Laila dan Majnun ini mengisahkan Laila dengan Qais. Qais ini saking cintanya kepada si Laila, dia sampai seperti orang yang gila. Jadi kemana-mana, kemanapun dia hanya memuji kecantikan Laila, cinta kepada Laila begitu, kemanapun. Nanti sana bersyair sampai orang-orang menjulukinya Majnun atau gila. Gitu. Nah, suatu ketika Qais ini dia lagi jalan begitu. Terus kemudian dia melewati orang yang sedang sholat. Jadi orang yang sholat itu kalau dilewati di depannya, hadis mengatakan lebih baik baginya untuk menunggu selama 40 tahun daripada dia melewati orang yang sholat. Ini kalau dari segi fikihnya. Jadi tidak boleh kita sholat kemudian dilewati di depannya, itu tidak boleh. Maka ada tuntunan kalau kita sedang sholat, ada orang yang mau lewat, kita begini. Ngeten iki mboten ngajak salaman, tapi mencegah orang untuk lewat gitu. Nah, agar apa? Tidak melewati orang yang sholat. Nah, dikisahkan Qais ini saking cintanya kepada Laila, dia bersyair, dia tidak sadar begitu, dia jalan melewati orang yang sholat. Nah, orang yang dilewati ini kemudian marah-marah. Oh, kafir kamu telah melewati orang yang sholat. Nah, si Qais ini luar biasa menjawabnya. Ini renungan bagi kita semua. Dia mengatakan, saya ini ngelewati orang yang sedang sholat karena saya ini nggak sadar. Saya ini sedang dimabuk cintaku kepada Laila. Saya membayangkan kecantikan Laila, sedangkan ketika saya jalan saya tidak sadar saya ini melewati apa. Gitu. Karena saking cintanya saya kepada Laila. Lah kalian yang katanya kalian sedang sholat, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lah kok enek sing lewat itu langsung doa. Wah, jadi langsung melihat, langsung kemudian tidak sadar bahkan marah. Dan janjane iki cinta orang kepada Allah. Nah, gitu. Jadi langsung disekak sama Qais tadi. Nah, ini renungan buat kita. Kadang-kadang kita sholat tapi kemudian pikiran kita kemana? Nanti Allahu Akbar pikiran utang misalnya kan. Allahu Akbar, aduh wedhus kowe dipakani apa? Artinya kemudian fokus kita, cinta kita kepada Allah kadang-kadang masih teralihkan gitu. Padahal salah satu pilar utama dalam beribadah adalah cinta. Yang kedua, takut, khauf. Jadi takut ini juga salah satu pilar dalam ibadah. Selain cinta juga takut. Dalam kisah Israiliyat disebutkan ada seseorang yang dia tidak mendapatkan risalah kenabian, dia tidak mendapatkan, istilahnya mendapati ada nabi yang berdakwah kepadanya. Tapi dia menyadari bahwa di alam raya ini ada satu Tuhan dan nanti suatu ketika saya akan dibangkitkan setelah kematian. Dia menyadari itu meskipun tidak tahu agamanya apa. Maka dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau saya nanti meninggal dunia, tolong bakarlah jenazahku. Setelah engkau bakar dan menjadi abu, tolong bawalah ke atas bukit yang anginnya sangat kencang, terbangkan abu jenazahku di atasnya agar abuku berterbangan dan saya nanti tidak dibangkitkan karena sudah hilang menjadi abu. Ampun, niki tenanan gitu. Yang kita ambil positifnya apa, Bu? Orang ini betul-betul takut kepada satu penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin nanti akan dibangkitkan. Karena rasa takutnya itu kemudian Allah mengampuninya gitu.
Karena apa? Karena memang dia tidak mendapatkan dakwah dari Nabi yang pada zaman itu gitu. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua adalah takut. Nah yang ketiga yaitu harapan atau roja. Jadi selain kemudian kita cinta, tapi di sisi lain kita juga tahu cinta kepada Allah, kita mengibadah karena cinta pada Allah, juga takut murka Allah, takut siksa Allah, tapi kemudian menumbuhkan roja, menumbuhkan pengharapan, kita mohon kepada Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir ini terkait tentang ibadah, yaitu syarat diterimanya ibadah. Sudah banyak yang tahu bahwa syarat diterimanya ibadah niku namung kalih. Niki kados syarat menikah. Menikah niku nggih syaratnya mung kalih sinten maksudnya. Iku nek napa nggih nikah lah wis siap kabeh tapi renek salone kan sami mawon. Nah, syarat ibadah niku ada dua, serius niki, ada dua. Satu yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, ittiba. Caranya harus sesuai dengan contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa dua ini ibadah kita tidak akan diterima. Kita ikhlas saja, betul-betul ikhlas, kita sudah ikhlas dalam beribadah, tapi cara ibadah kita tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, ya tidak diterima. Wah, aku tak sholat subuh tapi 5 rakaat, gorong rakaatnya ramempan, misalnya gitu. Tidak diterima karena apa? Tidak sesuai dengan contoh Nabi. Atau kita sudah sesuai caranya begitu, takbiratul ihram sesuai dengan hadis Allahu Akbar begitu. Tapi niat kita salah, tidak untuk Allah, tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Maka tidak heran ketika Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah zat yang menjadikan kematian dan kehidupan itu untuk menguji di antara kamu ayyukum ahsanu amalan. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, paling baik amalnya ini kemudian ditafsirkan oleh Imam Fudail bin Iyad dengan mengatakan yang paling baik amalnya adalah satu, yang paling ikhlas, dua, yang paling sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling baik itu yang itu, yang paling ikhlas dan yang paling baik. Nah, ini di dalam Muhammadiyah sudah kemudian dituntunkan dalam MKCH. MKCH ini kenapa Bu? Matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini sudah disusun oleh ulama-ulama kita di Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu bekerja terlaksananya ajaran Islam dalam 4 bidang. 1 akidah, 2 akhlak, 3 ibadah, dan yang keempat adalah muamalah duniawiyah. 4 bidang ini, dan nanti keempat-empatnya ini berkaitan dengan ibadah semuanya. Yang pertama dalam bidang akidah, saya bacakan ini MKCH untuk mengingatkan kita semua. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala TBC. TBC ini kenapa? Buatan penyakit sing watu-watu niku mboten. Tahayul, bid'ah, curofat. Itu niki jangan lama baca ini pakai C, TBC. Tahayul, bid'ah, curofat. Tanpa, nah ini ada tambahannya, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah dalam bidang akidah itu menuntut adanya akidah Islam yang murni, bersih dari tahayul, bid'ah, curofat, kesyirikan, tapi tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Jadi tidak langsung dastis begitu, wah ini nopo haram, ini bid'ah dan lain sebagainya, tanpa mengabaikan prinsip toleransi. Maka kalau dikaitkan dengan akhlak apa? Dalam tadi disebutkan yang kedua akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Islam dan sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia dalam akhlak ini. Jadi
menuntut kepada warganya untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia yang berpedoman kepada Quran dan Sunnah, tidak bersendi kepada nilai ciptaan manusia. Akidah harus murni, akhlak juga harus, kemudian nilai-nilai mulia yang bersandar kepada Quran dan Sunnah. Tadi ditambahi dengan tanpa mengabaikan prinsip toleransi. Maka saya senang sekali dengan Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Salah satu kisah favorit saya adalah ketika beliau diutus ke Sumatera. Pada saat itu ketika beliau dari Jogja diutus ke Sumatera dalam rangka untuk berdakwah di sana sudah terkenal bahwa Muhammadiyah ini organisasi Islam yang keras, fanatik, sidik-sidik bid'ah, orang nganggo yasinan, orang nganggo tahlilan, sehingga di sana sudah terbentuk kebencian kepada Muhammadiyah. Maka bayangkan ketika Kiai Haji Fakhruddin diutus ke sana, satu tokohnya itu tidak suka, tokoh yang ada di situ, tokoh agama yang itu nggak suka, sehingga ketika datang begitu lewat ada tokohnya tadi Kiai Haji Fakhruddin, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dicuekin, apa gitu. Aku ora ndelok ora nek wong kok, misalnya begitu. Hari kedua, ketiga, tapi disalami terus, akhlak mulia tadi. Dengan akhlaknya terus disalami terus. Hari kesekian disalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sedikit-sedikit luntur. Dijawab tapi nggih cuek. Waalaikumsalam. Gitu. Terus dengan akhlak mulia ditanya, walaupun tidak menjawab, walaupun hanya singkat, terus disalami sampai akhirnya luluhlah pimpinan agama di Sumatera tadi gitu. Sampai akhirnya ini orang kok saya cuekin sekian hari, sekian bulan kok masih tetap salam kepada saya. Akhirnya dia luluh, Pak. Sehingga ketika Kiai Haji Fakhruddin salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya karena saking harunya sudah sekian lama, kemudian dia cuekin, dengan rasa permusuhan itu akhirnya saling berpelukan, dipeluk. Akhirnya akrab, lantas kemudian diminta untuk ikut ke pengajiannya gitu. Monggo Pak A.R. Fakhruddin, kita ikut ke pengajian saya. Nah, pengajian ini ke pengajian yasinan. Lantas langsung ditembak ketika datang ke pengajiannya itu. Pak Kiai Haji Fakhruddin, monggo jenengan yang mimpin, jenengan kan ini apa tokoh Muhammadiyah, tolong dipimpin pengajiannya. Bingung Pak Bro. Ya Haji Fakhruddin, waduh iki yasinan ini kepiye begitu. Nah, akhirnya ditanya bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya dari Jogja, saya kurang tahu nih untuk yasinannya di sini bagaimana. Bagaimana kalau kita yasinannya cara Jogja, setuju nopo mboten? Setuju gitu. Nah, gimana cara Jogja? Kita baca dulu, kemudian kita artikan, nanti satu ayat kita jelaskan tafsirnya. Cocok nopo mboten yasinan cara Jogja? Cocok gitu. Nah, akhirnya terus berjalan. Selang-seling satu pengajian cara Jogja tadi, yasinan cara Jogja, di sisi lain cara yang sudah biasa di situ. Terus berlaku beberapa bulan, terus pengajian dengan cara begitu sampai surat Yasin habis, Bu. Akhirnya kemudian bingung Pak Kiai Haji Fakhruddin, bapak-bapak, ibu-ibu, niki surat Yasin pun telas. Pripun nek kita ganti ke surat Al-Baqarah, setuju napa mboten? Oh, setuju Pak, setuju. Terus mboten Yasinan meneh Baqarahan bar niku. Jadi namanya Baqarahan gitu. Tapi intinya sama, mengkaji Al-Qur'an masih sama. Yang satu dengan cara dengan yang lama, dengan caranya yang tokoh di situ tadi, yang satu dengan caranya Muhammadiyah, semangat mengkaji Al-Qur'an, tidak hanya membaca tapi juga paham isinya gitu. Akhirnya dakwahnya Muhammadiyah bisa diterima. Nah, ini yang saya maksudkan kemudian tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Karena non sewu, mungkin di tempat yang lain ada yang kemudian
ketika berdakwah begini, caranya begini, tapi langsung kemudian cara yang keras. Ini bid'ah, ini merupakan. Kalau kamu mau masuk neraka gampang, ora usah nglakoni dosa, ora usah. Wis kowe napa ya sinano wae ora mlebu neraka gitu. Nah, niki kata-kata yang kemudian kurang bijak menurut Muhammadiyah. Caranya yang baik, caranya yang ma'ruf. Nah, yang ketiga dalam bidang ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Nah, ini kalau dalam ibadah sama dengan tadi, ikhlas dan ittiba. Caranya Nabi bagaimana? Tidak boleh kemudian kita tambah-tambahi, kita buat-buat, tidak boleh. Dalam hal ini Muhammadiyah tegas, akidah, ibadah tegas. Mana Qur'annya, mana hadisnya, ini yang kita pegang. Tapi kalau dalam bidang muamalah, insya Allah Muhammadiyah ya bisa membaur lunak gitu. Karena memang bukan ranah ibadah dan akidah. Kalau ibadah ditanya gitu. Dalam sholat ada nun sewu tambahan sayyidina atau tidak? Kalau dalam hadisnya tidak, ya kita tidak pakai. Sayyidina lah kan niku saya Pak. Wong nganggo sayyidina niku artinya tuanku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong kita sama Pak Lurah saja ngagempang. Pak nopo Bu Camat nggih Bu, Bu Penewu nggih Bu, Pak Bupati nggih Pak, Presiden malah tuanku yang mulia Tuan Presiden gitu lah. Kalau Nabi malah jangkar gitu. Nah, ini kan tidak baik gitu. Nah, tapi kita lihat kalau di Muhammadiyah ada tidak hadisnya. Oh, hadisnya ternyata tentang bacaan tahiyat itu nggih Allahumma sholli ala Muhammad tanpa tambahan sayyidina. Meskipun niatnya baik, tapi kalau menurut Quran dan hadis tidak baik, maka kita tidak pakai. Karena apa? Ya tadi kita harus tegas. Meskipun tadi tanpa mengabaikan prinsip toleransi. Nah, kita ibaratkan dengan adzan saja. Adzan kan ada sebutan nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada yang pakai sayyidina Bu ketika adzan? Asyhadu an sayyidana Muhammad Rasulullah, tidak ada. Sama tahiyat nggih begitu, wong hadisnya niku nggak ada sayyidina, maka kita tidak pakai sayyidina. Nah, logikanya begitu. Jadi kita bukan berarti tidak menghormati Nabi, tidak berarti bermaksud jangkar kepada Nabi, tapi kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi yang mana yang paling baik amalnya adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi dengan tanpa mengabaikan prinsip toleransi. Kisahnya sama, Kiai Haji Irfaruddin, tapi ini tempatnya berbeda. Ketika itu Kiai Haji Irfaruddin diutus ke Jombang sama Gus Dur. Nah, di Jombang niku sholat tarawehnya niku 23 rakaat. Padahal Muhammadiyah berdasarkan hadis Nabi, baik sholatnya Nabi baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi pada saat itu sama Gus Dur disuruh ngimami, monggo Pak Yai Irfaruddin ngimami, bingung nih gua, aduh harus 11 apa 13. Akhirnya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, niki sholatnya ajeng 11 rakaat apa 23 rakaat? Karena di Jombang mayoritas NU semuanya menjawab kok Pak 23 rakaat gitu. Lalu kemudian apa? Oke, kita kerjakan 23 rakaat. Tapi yang perlu diketahui Bapak Ibu rahimakumullah, Kiai Haji Irfaruddin itu piyantune halus lembut itu, termasuk dalam sholat. Itu sholatnya lama. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wah, niki sing mburi pun usak-usuk niku. Aduh niki. Baru dapat kemudian 2 rakaat niku sudah 1/4 jam niku. Salah. Akhirnya kok ketoke makmume pun mboten kerasan niku, setelah mau berdiri lagi untuk salat
Iya Jar Farudin tanglet bapak-bapak ibu-ibu niki tetep ajeng 23 rakaat apa 11 rakaat langsung semuanya kompak 11 rakaat Pak. Wah niku ada di kandangnya NU niku bisa kemudian mengubah menjadi 11 rakaat. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata cara-cara begini dengan cara yang santun itu salah satu adalah cara Muhammadiyah. Betul harus kemudian sesuai dengan Quran sunnahnya tapi tanpa mengabaikan prinsip toleransi. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang ibadah, bahwa ibadah tadi intinya kita adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk, kita patuh disertai dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa roja, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.